Udah nggak sehat, badan saya nggak bisa kerja, mikirnya kalau saya nggak kerja ini pasti dikeluarin dari perusahaan. Iya. Segala sesuatu itu intinya jangan terlalu takut berlebihan. Dibuat rileks, dibuat santai, jangan terlalu berlebihan takut. Karena ketika kita takut berlebihan justru menimbulkan rasa takut itu yang menjadikan kita ini jadi nggak karuan. Udah buat rileks aja. Waktunya dimarah di perusahaan ya wes, salah kita yang salah. Ya masalah penyakit ini, sakit Dari ini, pikiran. pola pikiran itu emang benar. Saya ngerasa di rumah itu ya kayak gitu. Anak saya main aja jam 10 belum pulang aja udah kerasa kayak orang kehilangan di rumah, gelisah gitu. Nggak bisa tidur ya. Duduk depan, tengah, depan lagi, nungguin nggak pulang-pulang. Apalagi di telepon sampai nggak aktif, apa nggak diangkat gitu. Sehingga istirahat nggak cukup gitu ya. Dan juga kalau kita kepikiran kayak saya nih kan, jadi udah berapa hari, udah hampir sebulan setengah nggak pernah kerja. Jadi pikiran saya itu takut itu pekerjaan tuh hilang terus. Jadi mikirnya ke situ terus saya. Jadi gimana nggak tambahin nih saya? Tambah naik gula Tambah darahnya. Oh, tambah Ya, ngedrop. karena mikirnya ke situ. Udah saya udah nggak sehat, badan saya nggak bisa kerja, mikirnya kalau saya nggak kerja ini pasti dikeluarin dari perusahaan. Iya. Perusahaan kalau udah lebih dari seminggu aja udah tanda tanya, nggak dipakai doang lagi. Ya bahasanya doang sepele, doang semua ngomong. Kalau emang nggak kuat lagi kerja, bikin surat pengunduran diri taruh di meja. Enak bener kalau ada orang ngomong. Ya, dia orang nggak tahu kalau kita lagi sakit kan. Karena dari perusahaan itu kadang-kadang cuman surat keterangan itu kan cuma 3 hari. Kalau dari dokter, lewat dari situ udah nggak berfungsi lagi. Jadi ganggu pikirannya sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Selama Dari saya sakit anak, ini pikiran dari ini. kerjaan. Makanya husnudon aja Pak. Segala sesuatu itu intinya jangan terlalu takut berlebihan. Dibuat rileks, dibuat santai, jangan terlalu berlebihan takut. Karena ketika kita takut berlebihan justru menimbulkan rasa takut itu yang menjadikan kita ini jadi nggak karuan. Udah buat rileks aja. Waktunya dimarah di perusahaan ya wes, salah kita yang salah, kita yang sakit kan begitu. Ya kalau waktunya kita berobat ya wes, kita waktunya berobat. Jangan terlalu berpikir nanti kalau saya kondisi sakit begini, perusahaan nanti mengeluarin saya. Udah nggak usah terlalu Ya, dalam situ itu. pikirannya. Ikutin aja. Karena yang jelas Allah tahu kok tentang kondisi kita lebih untuk kedepannya Allah tahu. Jadi lebih ke ya banyakin istighfarnya, banyakin pasrahnya, gitu ya. Itu kita belajar sedikit-sedikit karena yang namanya sakit itu salah satunya adalah caranya Allah untuk mendekatkan manusia kepada penciptanya, itu salah satunya dengan sakit. Cuma ini Pak Ustadz, dikit saya mau tanya nih. Karena keluhan saya ini selama ini, setiap saya yang kesakitan yang parah benar kerasa sakit, setiap mau maghrib, setiap mau maghrib sama subuh. sakit itu ibadah. Biasanya Pak kalau dia terjadwal sakitnya mau maghrib itu dari asam lambung. Jadi bukan ada gangguan atau itu dari asam Ya itu lambung. makanya saudara-saudara saya itu kan kadang pikirannya ke situ kan, ada yang ini lah itulah. Jadi kita belum ngambil keputusan kesimpulan dari situ, karena belum ada Insya yang Allah, jelas Pak. gitu. Fasdu ini salah satu metode ruqyah. Ya. Jadi fasdu terus bekam itu adalah salah satu metode. Metode ruqyah. Jadi ketika misalnya ada gangguan pun insya Allah dia akan keluar dengan sendiri. Jadi nggak usah, justru kadang-kadang penyakit itu gaib itu kadang-kadang gaibnya nggak ada, kepikirannya yang banyak. Nah itu yang membuat kita udah suudon dulu kemana-mana. Dosanya nambah. Nah dosanya nambah kan gitu, karena kita suudon. Dari rileks aja.
Yang penting ketika ngerasa nggak enak bawa sini. Masih masa pengobatan coba 1 minggu sekali bawa sini. Terus pantangan asam lambung jangan dihindari dulu lah ya. Pantangan asam lambung ya. Pisang, etikan, buah-buahan yang kecut itu tinggalin dulu. Biar bisa total sampai. Ya Pak Ustadz, berarti diabetes ini bukan karena pola makan ya Pak ya, tapi dari pola pikiran juga ya, ngaruh ya. Sebenarnya awalnya kalau diabetes itu kenapa orang kena sakit diabetes? Yang pertama itu ada gen yang terbesar, gen ya, gen dari orang tua ataupun dari garis-garis kita pernah kena diabetes, maka kita sudah punya gen. Kalau kita sudah paham bahwa kita ada gen diabetes, maka coba pola makan itu kita jaga. Nah, ketika pola makan sudah kita jaga, keduanya pola pikir. Karena pola makan itu hitungannya sekian persen, pola pikir lebih banyak persentasenya. Makanya saya itu makan biasa, saya itu makan nggak aneh-aneh misalnya, tapi saya masih kena penyakit. Nah, kita cek dulu pola pikirnya. Kalau kita ini menanamkan sebuah bom waktu dalam tubuh, bom waktu itu apa salah satunya dalam tubuh? Ketakutan, was-was. Kalau kita terlalu banyak was-wasnya, terlalu banyak takutnya, apa yang kita takutkan tadi itu akan kita dapat. Kenapa? Jadi doa. Setiap hari ini kita pola takut. Ya ijabah ketakutannya. Wajar nggak kira-kira tuh logikanya? Kita sampean sering katakanlah masalah makanan aja ya. Tadinya sampean nggak seneng makan ikan asin. Tapi sama istri, saudarinya setiap hari ikan asin. Lama-kelamaannya kita makan juga, ya kan? Bang tadinya nggak seneng, ya sama dengan rasa ketakutan tadi. Semakin kita tanamkan rasa takut, semakin dalam, jadi itu namanya bom waktu dalam tubuh. Maka kita mulai gali deh perasaan kita, apa sih yang saya takutkan? Toh semua juga Allah yang ngatur kok. Apa sih yang saya takutkan? Semua juga atas izin Allah dan kuasa Allah kok. Semua penyakit masuk kepada manusia itu Allah sudah ngatur jadwalnya dan Allah sudah ngatur untuk kesembuhannya. Maka kita pahami dulu masalah pola pikir ini. Rasa ketakutan, was-was itu benar-benar kita kuasai dulu. Jangan kita biarkan merajalela di setiap organ-organ sendi-sendi kita ada rasa ketakutan. Itu yang membuat kita menjadi nggak karuan. Belajar memahami itulah yang tambah seger badan.